illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada maghrib ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat sama-sama hadir di Masjid Al-Musinin melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan juga dengan kajian rutin kita pada malam hari ini bersama Ustaz Jurnalis SAG. Alhamdulillah Ustaz telah berada di antara kita. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan sirinya kita bersalawat kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mari kita buka dan kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kalian khawatir, risau, wahai para orang tua, kalau-kalau di belakang kalian nanti hadir keturunan-keturunan anak-anak yang lemah. Takutlah kalian atas mereka, bertakwalah kepada Allah, dan berbicaralah, ngobrollah dengan anak-anakmu dengan perkataan yang lembut. An-Nisa ayat yang ke-9. Wa qala aidan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sungguh istri-istrimu, wa auladikum, anak-anakmu, aduwallakum, ada yang akan menjadi musuh bagimu. Wa in ta'fu,
maka maafkanlah mereka. Watasfihu, banyak-banyak memberi nasihat kepada mereka. Watakfiru, dan doakan mereka. Wallahu indahu ajrun fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. At-Taghabun ayat 14. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua-tua kami yang sangat kami muliakan, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhlisin Al-Muhsinin yang tadi rame, ternyata wiridnya biasa-biasa saja. Kita berdoa semoga yang pulang tadi puasa sunat, Pak, mereka pergi berbuka dan mungkin juga masuk malam. Jadi kena masuk malam, nggak sempat untuk hadir. Nah, semoga kita yang hadir ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keridhoannya, dan apa yang kita dengar mampu pula kita dakwahkan kepada kawan-kawan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan berbicara tentang anak. Jadi bentuk ceramah kita ini seperti sharing lah, Pak, saling berbagi kita. Kenapa saya ingin bicara ini? Kemarin saya ke Jakarta, wisuda anak. Di gedung JCC itu ada 2 kampus yang wisuda. Kampus pertama, kampus anak saya, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Laki-laki semua, Pak, nggak ada yang istimewa, biasa saja. Yang sebelahnya ada juga wisuda, tapi saya tak boleh sebut nama kampusnya, melanggar kode etik. Selesai wisuda itu, saya duduklah di luar depan gedung itu. Lalu keluarlah peserta wisuda kampus sebelah tadi, Pak. Yang pertama, pemandangan yang membuat saya ingin sharing tentang anak ini kepada Bapak Ibu, saya cari ayat-ayat Qur'annya. Yang pertama yang saya lihat dengan mata kepala saya, hampir rata-rata perempuannya merokok. Ini anak Bapak Ibu yang kuliah di Medan, kuliah di Jawa, yang kos lah pendek kata, perhatikan ini, Pak. Baik yang berjilbab maupun tidak berjilbab, baik rokoknya rokok biasa maupun rokok vape. Satu. Yang kedua, mereka bukalah baju kebesaran tadi. Rata-rata perempuan-perempuannya, Bapak Ibu, mohon maaf, berpakaian tapi telanjang. Pakai kemeja saja, Pak, sampai paha. Disinilah berdetak otak saya, Pak. Apa kata saya? Ya Allah, inikah yang disebut oleh nabimu tentang akhir zaman? Banyaknya orang-orang berilmu tapi tidak beradab. Banyaknya orang-orang berilmu tapi tidak berakhlak. Padahal adab lebih tinggi daripada ilmu. Ini sarjana, Pak, S1, S2, S3 yang wisuda itu. Tapi adabnya, akhlaknya, na'udzubillah, berlindung saya kepada Allah. Berdetak, Pak. Jam 3 saya pun pulang ke Pekanbaru. Sampai di bandara, entah kenapa hari itu Allah sengaja mempertontonkan anak-anak itu kepada saya. Pesawat saya pesawat jam 4. Jam 3 masuk di ruang tunggu. Berjumpa pula saya, Bu, dengan ibu-ibu bawa rombongan anak SD. Anak-anak SD, tingkat SD. Yang pakaiannya perempuannya na'udzubillah. Tapi saya pakaian tidak masalah, Pak. Karena kata Nabi, didiklah anakmu tentang pakaian saat dia sudah akan balik. Jadi sudah akan balik baru anak perempuan ini diajarkan pakaian. Tapi kalau kecil itu cuma latihan.
Makanya kalau ada bapak ibu punya cucu umur 3 tahun pakai jilbab, lalu dibukanya, biarkan saja, jangan dimarah-marahin. Dia nggak ada kok kewajibannya pakai jilbab. Jangan perkosa masa kecilnya. Nah, tapi kalau dia sudah mulai haid, kata Nabi, ajarkan dia tentang jilbab itu. Jadi pakaian anak-anak itu saya tak masalah. Yang saya masalahkan jogetnya, Pak. Buat joget-jogetlah mereka di situ sambil disoting oleh para orang tuanya. Mak, saya bilang, gawat generasi ini. Mamanya nyoting, Pak. Kalau jogetnya joget Melayu kita biasalah, Pak. Ini Masya Allah, luar biasa. Saya beranikan diri bertanya, maaf ibu, dari mana? Dari Dumai, Pak. Oh, ini anak-anak dari mana? Dari audisi. Audisi apa? Audisi dance. Menang? Enggak. Oh, wajar mereka puas-puasin joget-joget di bandara. Karena entah kapan lagi harapan ke Jakarta. Bapak Ibu, sampailah saya di Pekanbaru, cerita dengan kawan. Apa kata kawan-kawan saya, Pak? Jauh kalilah Ustadz mengambil contoh. Maksudmu apa? Jalanlah Pak Ustadz di kampus-kampus di Pekanbaru ini. Datanglah ke tempat-tempat kos-kosan itu. Lihat. Duduklah sekali-kali di kafe-kafe Arifin Ahmad itu atau di mana saja. Begitu ya? Iya. 2 hari, Pak, saya keliling. Ternyata jawabannya sama. Rata-rata anak kos yang jauh dari orang tuanya, perangainya memprihatinkan. Sampai duduklah saya di wareh kopi itu. Pakai papi, Pak. Cewek-cewek itu. Saya pakai topi. Saya tanya, ini kerja atau kuliah? Kuliah, Om. Oh, manggil Om dia, Pak. Ya, karena saya pakai topi, Bu. Nah, saya pakai pet, pakai levis, ya, nggak pakai gini. Kuliah, Om. Oh, kampungnya di mana? Tambilahan. Ada yang Bengkalis. Maka saya ambillah kesimpulan, rata-rata mereka itu orang yang jauh dari orang tuanya. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan apa yang saya lihat itu, ditambah lagi yang mungkin Bapak Ibu juga lihat, itu anak kuliah, Pak. Anak SMA kita bagaimana hari ini? Lihatlah mereka berboncengan di atas sepeda motornya, laki-laki perempuan, pelukan tidak? Siang saja mereka berani berpelukan, apalagi malam. Saya orang yang paling sering mengikutinya, Pak. Berhenti kadang-kadang laki-laki itu. Ngapa, Pak, kau diikut kami? Kalian anak sekolah. Kau pakai jilbab, buka jilbabnya, nak, buka. Udah kau buka jilbabmu nanti, kau peluklah laki-laki ini. Jangan merusak agama, nak. Saya berani begitu, Pak. Kebanyakan orang tak berani. Kenapa? Karena di otak kita satu hal, yang penting bukan anak saya. Jangan urus anak orang. Ini bukan masalah anak saya, anak orang. Ini generasi bangsa. Lihatlah Bapak Ibu, kedai-kedai yang ada di sekitar sekolah. Di situ anak sekolah kumpul, di situ mereka merokok. Siapa yang menjual rokoknya? Yang punya kedai. Betul tidak? Betul tidak? Saya datangi itu, Pak. Bu Aja, ndak usahlah jual sama anak sekolah tuh. Bongkarlah bangku tuh. Ndak kan itu membuat Bu Aja kaya. Saya berani. Bapak-bapak, tolong Pak. Udahlah, usirlah anak-anak itu. Jangan mau laku jualan kita, anak-anak jadi korban. Itu generasi bangsa. Selalu saya begitukan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya bukan masalah anak orang, anak saya, Pak. Anak saya pun tak baik-baik seperti orang paling baik. Ya.
Cuman kita takut dengan apa yang Allah katakan tadi. Apa kata Allah di situ? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah. Hendaklah kalian khawatir kalau anak kalian menjadi anak yang lemah. Allah tidak mengatakan khawatir kalian kalau anak kalian tak makan. Tak ada, Pak. Sementara hari ini maaf, kebanyakan orang tua di luar sana risaunya kalau anak tidak makan. Sehingga tidak sedikit orang tua yang hari ini sudah pensiun, mati-matian masih bekerja, bikin kebun untuk anaknya. Ada tidak? Mati-matian bekerja, bikin rumah untuk anaknya. Kenapa kalian risau kebun untuk anak kalian? Kenapa kalian risau rumah untuk anak kalian? Tanyai diri kalian, ketika kita menikah dulu Bapak Ibu, udah ada rumah nggak kita? Hah? Udah punya kendaraan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada kita dulu nikah yang punya rumah, yang punya kendaraan. Tapi nyatanya hari ini, berjalannya waktu, kita juga bisa punya rumah, bisa juga punya kendaraan. Kenapa? Karena masalah makan itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Makanya Nabi Yakub bilang dengan anaknya apa? Ma ta'buduna mim ba'di. Nah, kalau nanti bapakmu tak ada, nah apa yang kau sembah? Bukan apa yang kau makan. Kebanyakan kita hari ini itu yang saya tengok, Pak. Ya. Sehingga di ujung ayat itu tak terjadi lagi. Apa kata Allah di situ? Takutlah kalian kalau anak-anak kalian menjadi anak-anak yang lemah. Takut, khawatir, risau. Falyattaqullah, bertakwa kalian kepada Allah. Wal yaqulu qaulan, banyak-banyakkan waktu kalian untuk berbicara, untuk ngobrol, untuk bercerita dengan anak-anak kalian. Hari ini tiap hari nggak orang bicara sama anaknya Bapak Ibu? Tiap hari nggak? Nggak ada, Pak. Paling ngomong sama anak, pertanyaannya, udah sholat nak? Yang kedua, udah makan nak? Betul tidak? Kalau anaknya di luar kota nelfon, uang masih ada nak. Pak Bu, ini kelemahan kita Pak. Artinya apa? Mulailah hari ini Bapak sampaikan kepada anak Bapak, supaya sering-sering berbicara dengan anak-anaknya. Ini sibuk mencari kehidupan dunia. Bapak pulang, anak sudah tidur. Anak belum bangun, bapak sudah berangkat. Kejar kuliah subuh ke sana kemari laki bini, sementara anak masih ada enggak Pak? Sekarang kan lagi keren Pak, ngejar majelis ilmu Pak. Suami istri pergi naik mobil, sementara anaknya berdua di rumah tah udah bangun tah belum. Yang penting mamanya pergi kuliah subuh. Aneh. Kenapa aneh Pak Ustadz? At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hei orang-orang beriman, pelihara diri kalian, anak-anak kalian dan keluarga kalian. Jadi kita diminta nanti bertanggung jawab dengan anaknya Pak. Oh diminta. Makanya kita lihat nih kisah menarik, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah siapa? Nabi Nuh. Allah tulis dalam surat Hud. Anak Nabi Nuh itu berapa orang? Saya saja yang jawab Pak. 4. Nah, daripada Bapak Ibu mikir-mikir berapa lah ya. Nah, ya.
4 ya. 3 yang hidup meneruskan kita. Jadi kita dari 3 anak Nabi Nuh. Syam, Ham, dan Yafis. 1 yang tenggelam. Nah, Bapak Ibu, apa kata Allah dalam ayat ini? Kita lihat kekhawatiran Nabi Nuh. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Inilah yang akhirnya menjadi doa naik kendaraan. Ternyata itu firman Allah dalam surat Hud ayat 41. Dan Nuh berkata, naiklah kalian ke atas perahu ini dengan membaca bismillahi majriha wa mursaha. Wahia tajri bihim fi maujin kal jibal. Dan ketika gelombang laut itu sudah sampai setinggi gunung. Jadi azab yang ditimpakan kepada umat Nabi Nuh itu tidak ada apa-apanya dengan tsunami kita, Pak. Tsunami kita dulu udah mengerikan kali, Pak. Sampai sekarang teringat kita, menangis kita. Tiba bulan Desember itu yang kita ingat. Hanya setinggi pohon kelapa. Ini setinggi gunung. Wanada Nuh, memanggil Nuh ibnuhu kepada anaknya. Wa kana fi ma'zil, di mana anak itu jauh dari dia. Jadi dalam lautan itu anaknya nampak oleh Nabi Nuh berenang jauh. Maka Nuh memanggilnya. Lihat, Pak, apa kata Nuh? Ya bunayya. Apa artinya bunayya? Wahai anakku sayang. Ini anaknya baik atau tidak? Tidak, durhaka. Tapi Nuh tetap memanggilnya dengan kalimat wahai anakku sayang. Tetap dengan kata-kata lembut, karena perintah Allah tadi wal yaqulu qaulan sadida. Ayo ngomong sama anak-anak kita dengan perkataan yang lembut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Ternyata zaman sekarang, Pak, mendidik anak mesti dengan Quran ini, dengan lembut. Kan beda. Kalau zaman kita dulu dipukul orang tua kita, kita langsung diam, Pak. Kayak tentara kita kan, siap. Anak sekarang cobalah ibu pukul, pang, enggak sakit katanya. Iyo, Pak, menjawabnya, Pak. Ya. Godang matoa dengan inyo, godang lo matonya. Nah, hari Jumat cobalah Bapak lihat anak-anak yang ribut tuh. Shh, dibalasnya tuh, shh, katanya tuh. Enggak bisa dikeraskan, dilembutkan. Walaupun anak itu durhaka, nih lembut. Kata Nabi Nuh, ya bunaya irkab ma'ana. Anakku sayang, ayo naik di atas kapal ini bersama kami nak. Watakum ma'al kafirin. Jangan kau bersama orang kafir nak. Ayo. Tapi kata anaknya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Biarlah aku cari gunung yang tidak disentuh oleh air. Jadi kata anak Nabi Nuh itu, aku akan cari gunung yang lebih tinggi dari air ini. Air udah sampai di gunung, aku cari gunung yang lebih tinggi. Nabi Nuh masih mengalah. Kata Nabi Nuh, qala la asimal yaumin amrillah. Nah, di hari seperti ini nggak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Nah, udah naik. Tapi anaknya menolak. Akhirnya Nuh melihat anaknya tenggelam, digulung oleh gelombang itu. Begitu anak Nabi Nuh tenggelam, wakila Allah berfirman, ya ardu ibla'i ma'ak. Hai bumi, telan air itu, sehingga banjirnya hilang, Pak. Jadi nggak pakai pompa air, Pak. Allah cuman bilang, ibla'i ard, telan air itu, ditelan. Waya sama, hai langit,
Aqli'i wa ghidadil a'ma. Hai langit, berhenti kau menurunkan hujan. Langsung langit berhenti. Nah, coba. Jadi yang membuat banjir itu siapa Pak Bu? Karena polongan, karena sampah atau Allah? Allah. Ini yang harus kita pahami. Kadang-kadang nanti dibilang ini ustadznya ustadz ekstrim. Jelas ayat Allah kan jelas Pak. Tidak akan pernah diturunkan azab wa anta fihim, selagi kau hidup di tengah-tengah mereka Muhammad. Wa makanallahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Azab juga tidak akan didatangkan selagi mereka senang beristighfar. Jadi istighfar itu pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini udah kena musibah, dibilanglah karena ini, dibilanglah karena itu. Udah introspeksi dirilah, terutama anak-anak kita Pak. Ya. Ini kita kan mengundang lagi nih Pak. Nanti Bapak Ibu jalanlah ke Sudirman itu Pak. Tengoklah kursi-kursi yang dibuat pemerintah kota di Sudirman itu. Siapa yang duduk di situ? Hah? Muda-mudi. Tangan ngapo kojonya tuh Pak. Laki-laki pergi Bapak ke Gajah Mada, itu ada taman kota di situ Pak. Itu lebih gawat lagi Pak. Laki-laki sama laki-laki. Coba. Jadi kalau HIV/AIDS itu tinggi di Pekanbaru wajar Pak. Kenapa? Kita tidak pernah risau dengan itu. Itu yang saya katakan. Ya, kalau masalah masjid ramai di Pekanbaru ini, kita nggak sanksi lagi Pak. Luar biasa. Tidak ada masjid yang sepi. Tiap sore kita dengar ceramah agama seperti ini. Tapi masuk kita ke dalam. Siapa isinya? Bapak-bapak tua yang seperti ini. Mana anaknya? Bahkan dulu di zaman kita ada namanya wirid remaja habis Isya. Sekarang ada nggak wirid remaja itu? Tidak ada lagi Pak. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu ketika kapal itu wastawat fil alal judi, wastawa, bersandar di bukit judi, Nuh pun turun. Yang ada dalam otak Nuh apa? Rabbi inna bani ahli. Rob, anakku yang tenggelam tadi itu keluarga aku Rob. Lalu apa kata Allah? Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Nuh, anakmu itu tidak lagi menjadi keluargamu. Setelah Allah katakan Nuh, anakmu tidak lagi menjadi keluargamu, baru Nuh bisa tenang Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau masih keluarga, Nuh gagal masuk surga karena terganjal oleh anaknya. Itu dia Pak. Pak, itu dia masalahnya. Makanya kita dengan anak mesti sering-sering ngobrol, sering-sering bicara. Ya. Ada istilah orang sekarang namanya family quality time, waktu terbaik buat keluarga. Kemana mereka? Pergi jalan-jalan, pergi makan-makan. Tapi sayang Pak, di tempat makan anaknya main HP, bapaknya main HP, emaknya main HP, tak jadi ngobrol. Betul tidak? Anaknya main game, bapaknya sama kawannya chatting, emaknya asik nih moto-moto kue hidangan Pak. Sekarang rubah Pak. Jalan sama anak, masuk rumah makan, yuk nak HP tinggal di mobil nak. Gak ada yang main HP ya, menjelang hidangan makan kita cerita yuk. Harus begitu. Hari ini nak kita pergi jalan ya nak, kemana kita apa? Kita ke mall nak. Tapi ingat gak ada yang bawa HP ya nak, yuk kita ngobrol. Mesti ngobrol Pak. Karena tidak bisa. Sekolah diharapkan. Anak sekolah Pak, tanyalah sama mereka.
Bagaimana mereka di kantin, di kelas kalau guru tak ada? Apakah gurunya marah? Kata gurunya, dosa masing. Kata gurunya begitu Pak, dosa masing-masing. Mau bilang apa kita? Nah, Islam sudah mengajarkan al-baitu madrasatul ula, rumahmu sekolah yang pertama. Jadi kajian kita yang pertama intinya sering-seringlah mulai hari ini ngobrol dengan anak, cerita. Ya. Bu, sekarang ruang keluarga itu kan namanya ruang keluarga. Pernah nggak duduk keluarga di ruangan itu sekarang ini? Hah? Kecuali hari raya barangkali Pak. Tapi kalau hari biasa ruang keluarga kosong. Kenapa? Anak di kamarnya, anak jantan di kamarnya, bapak ibu di kamarnya. Betul tidak? Nah, Pak Bu, kenapa bersemangat betul Ustadz ceramah ini? Ya kena risau. Ya, anak saya juga tak baik Pak. Ya, tak baik. Cuman mau. Ya. Saya punya anak kelas 2 SMP Pak. Gak saya izinkan bawa motor. Karena saya menengok yang balap-balap itu kebanyakan anak SMP. Kapan dia baru boleh bawa motor? 3 tahun lagi. Saat umur 17 tahun. Padahal motor itu punya dia. Dia doa bulan puasa yang lalu. Ya Allah, dapatkan adik Honda baru. Amin. Dia tanya dengan saya, Bi, doa orang berpuasa itu diterima oleh Allah. Iya nak. Tadi adik doa minta Honda. Saya bilang sama dia, ya nanti Allah kabulkan itu. Jam 2 sampailah Honda itu ke rumah. Yamaha Esprite itu. Senangnya. Saya bilang apa? Dek, adik cuman punya ya, tapi nggak boleh make. Karena adik belum punya SIM. Nanti Abi sombong masuk neraka. Loh kok gitu Bi? Karena sombong itu artinya menolak kebenaran. Kebenaran itu kan umur 17 baru boleh bawa motor. Ini belum 17 kita kasih, berarti kita menolak kebenaran, kita sombong. Gitu ya Bi? Iya. Sejak hari itu sampai hari ini itu Honda Pak, pagi ditengoknya, sore ditengoknya. Dia pakai cuman di teras rumah aja belok-belok gitu. Kalau minta antar sekolah sekali-sekali dia bilang bini Honda adek lah, jonceng dari belakang, senang hati dia. Nah ternyata di sekolah itu 3 orang yang bapaknya sama dengan saya, anaknya punya kendaraan atas namanya, tapi tidak bawa ke 3 orang Pak, bukan anak saya saja, bisa. Apa yang tak bisa? Anak awak. Nah Pak Bu, di masa pemerintahan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, datanglah seorang bapak kepada Umar. Amirul Mukminin, ini anakku, tolong kau didik, aku tak bisa lagi. Kata Umar, nak, kok bisa begini engkau nak? Bukankah orang tua itu jelmaan Tuhan di muka dunia ini? Amirul Mukminin katanya, boleh saya bertanya? Silakan nak. Apakah ada kewajiban ayah terhadap anak? Kalau itu tidak dilakukan sang ayah, ayahnya yang kau penjara. Oh ada, sampaikan kepadaku. Lalu kata Umar, yang pertama, seorang ayah mesti berkata lembut kepada anak-anaknya. Jadi kewajiban berkata lembut itu, ya bukan berarti nggak boleh marah Pak, marahlah pada tempatnya. Ya. Tapi yang marah itu pasti tak baik. Makanya para ulama mencontohkan marah itu seperti menancapkan paku. Sekali kau marah kau tokok lagi paku itu, sekali kau marah kau tokok lagi paku itu. Sampai suatu ketika kau tak lagi marah, kau cabut paku itu. Berbekas nggak kira-kira? Berbekas. Jadi kemarahan itu nggak pernah bisa hilang. Kan tuh apa marah? Ya. Setidaknya itu Pak. Gak usah marah. Yang kedua, seorang ayah
wajib mengajarkan Quran kepada anaknya. Kita yang mengajarkan anak ngaji. Setelah dia pandai baru cari guru ngaji. Alif batasa sampai ya itu kita ngajarkan. Udah tahu membaca dia agak tersep qalu ya yahu, udah pandai dia begitu baru antar ke tempat guru. Ini kadang-kadang kan enggak, Pak. Guru yang ngajarkan huruf A sama dia, guru yang ngajarkan ba sama dia. Rugi. Kita yang ngajari. Ini bapak tak anak lagi, ini cucu lagi. Nah, jadi cucu tu atuk yang ngajar sini, duduk kan sini, biar atuk ngajarkan ngaji. Pandai atuk, pandai ndak nak tapi bisa. Nah, udah pandai dia membaca, Pak, udah hantar. Itu dia. Yang ketiga, seorang ayah wajib memberikan nama yang baik kepada anaknya. Mendengar itu anak ini berkata, Amiril Mukminin, penjarakan ayahku. Loh kenapa? Ketiga-tiganya aku tak dapat. Ayahku ini seorang laki-laki yang kasar. Bahkan kepada ibuku kadang-kadang dijadikannya seperti seorang budak. Kasar. Makanya dikatakan oleh Nabi, sebaik-baik kita laki-laki ini, Pak, orang yang paling baik kepada istri dan keluarganya. Ini kadang-kadang bapak zaman sekarang nih aneh. Anak baik, ya besok temania ke Gramet ya, ada buku mau dicari. Aduh nak, nggak bisa. Besok kan hari Ahad, ayah udah janji mancing dengan teman ayah. Ada enggak orang seperti itu? Hah? Rela dia mengikut temannya daripada kemauan. Betul enggak ini, Pak? Betul enggak ini? Enggak, yang dibuat ini betul enggak? Kawan ngajak, anak minta, mana yang dia dului? Anak. Kenapa? Karena ini harta kita yang mendoakan kita. Kawan, la ilaha illallah, Pak. Ya. Nggak ada kawan ke Pak, mati awak, Pak. 5 hari setelah itu tengoklah di grup WA, itulah diapui nih mau awak telah. Sebiyo betul kawan kok. Hah? Betul enggak? 5 hari setelah awak mati, Pak, gimana usah jurnalis kau hapus lah tuh beko WA nyepon yang awak, kan malah mati. Betul, Pak. Orang sekarang banyak. Rela dia, Pak, janji mancing sama kawan, janji olahraga. Nggak bisa, Pak, anak dulu. Yang kedua, ayahku tak pernah mengajarkan Quran. Dan yang ketiga, kau tahu aku siapa? Siapa namaku? Namaku Jaula. Jaula itu artinya jadi-jadian. Dibuatnya nama anaknya jadi. Nah, Islam ini kan indah, Pak. Umur 7 hari Islam udah bicara anak loh. Al-murtahanun bi'aqiqatun tazbahu yaumas sab'i wa yahlaku ra'suhu wa yusamma. Setiap anak tergadai dengan akikah pada hari ke-7. Setelah kau potong akikahnya, wayah laku roksuhu, potong rambutnya, dibotakkan dia. Lalu rambut itu ditimbang. Setelah ditimbang ganti dengan uang dalam bentuk sodakoh kepada orang miskin. Kan begitu. Nih sedekahku 100.000. Sedekahku 50.000 pengganti rambut anak yang baru kupotong. Wa yusamma, dan beri dia nama yang baik. Nama yang baik, nama yang mengandung doa. Mutmainnah, ketenangan, maka dia tenang. Kan begitu. Siapa nama anakmu? Muhammad Hakimi. Masya Allah. Ya. Bagus, Pak. Nama Nabi buat bagus. Nama malaikat boleh. Siapa nama anakmu? Kiroman Katibin. Siapa Kiroman Katibin itu? Pemanjat tebing tercepat di dunia. Orang Indonesia, Pak. Boleh. Yang tak boleh itu Israel. Israel janganlah. Ya. Bukan, tidak ada larangan, Pak. Tapi logika saya, Israel kurang baik.
bapak sakit, datanglah Israel, udah nikah, datang dia ke rumah, kata istri bapak, alhamdulillah bang, datang Israel bang. Akan mati gitu dibuatnya. Nah, Pak Bu, ya. Jadi kata Umar, pulang kau nak, di penjara. Di akhirat juga bisa seperti itu nantinya. Nah, maka tugas Bapak Ibu, tugas saya, tadi saya katakan anak saya tak baik Pak, ya, tapi saya telepon terus, ya, anak saya yang di luar saya telepon, nak, tolong ya nak, hafalannya, kau pulang harus jadi ulama ya nak, jangan kecewakan abimu nak, ingat-ingat umimu nak ya, biar dia gembira di alam sana, terus, ya, bangunkan anak sholat sebelum berangkat kuliah subuh tuh payah tuh Pak. Bindak jadi pergi ceramah kalau kalian belum bangun, tengoklah. Harus bicara, jalan, pergi makan yuk, cerita. Nah, ini usaha kita, qaulan sadida. Yang kedua tentu banyak berdoa. Di Al-Quran ini paling tidak ada 4. Yang pertama Bapak Ibu bisa lihat nanti di surat Ali Imran ayat 38. Itu doanya Nabi Zakaria buat anaknya Yahya. Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabb, beri aku anak yang baik. Jadi Nabi Zakaria itu minta dengan Allah anak yang baik. Makanya umur 100 tahun baru Allah kasih Pak. Karena permintaannya itu pas, minta anak yang baiknya dipilih. Umur 100 tahun baru hamil istrinya, dapatlah anak bernama Yahya. Maka Nabi Yahya itu diangkat jadi nabi umur 10 tahun, nggak sempat dia menikmati masa kecilnya karena ngurus bapaknya yang sudah tua. Itu doanya, minta anak yang baik. Nah, kalau kita kan enggak Pak, semoga cepat beranak ya, baik enggak baik enggak masalah, yang penting brojol tiap tahun. Satu. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim. Boleh Bapak Ibu buat itu untuk anak kita. Di mana Ustadz? Doa Nabi Ibrahim yang pertama sebelum beliau punya anak. Di surah As-Saffat, Rabbi habli minas solihin. Yang kedua, Nabi Ibrahim berdoa ketika dapat kabar akan punya anak. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang mengabarkan kepada Ibrahim, kau bakal punya anak namanya Ismail dan Ishak. Mendapat kabar itu, Nabi Ibrahim berdoa lagi, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ibrahim ayat 40. Nah, jadi apa tadi Bapak Ibu? Ali Imran 38. As-Saffat ayat 100. Ibrahim ayat 40. Dan yang keempat, doa yang sering kita dengar di surah Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Rabb, jadikan istri kami, anak-anak kami menjadi cahaya mata buat kami, dan jadikan kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini Bapak Ibu, waktu Isya kita telah tiba. Ya, kajian ini begitu asik Pak, ya, begitu asik, begitu penting. Ya, semoga Allah berikan anak cucu Bapak Ibu semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Terhindar dari fitnah dunia yang seperti sekarang ini. Demikian, kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon diperbanyak maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan
kajian ini dapat kita pahami, tentunya menambah pengetahuan bagi kita semua, dan mari sama-sama dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu jamaah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istaqimu tadilu lurus dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadhirul yawm innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum جنات تجري من
تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.